sesi research paper pada siang hari ini. Nama saya adalah Michael Fernando Lukitama, kelas 10-7 nomor absen 25. Izin sebagai moderator dalam memandu acara pada kali ini bersama dengan teman saya James Aryana Raharja selaku notulensi. Bapak Ibu orang tua serta didik dan juga para audiens sekalian, presentasi research paper pada siang hari ini akan bertajuk pengaruh usaha mikro kecil menengah atau UMKM dalam mensejahterakan para pelaku UMKM di daerah Menteng Kecil, Gondangdia pada tahun 2023-2024. Research paper pada siang hari ini dilakukan oleh Melchior Edzo Farel Wadiyana Bravan, Antonius Kevin Bramantio Hartana, dan juga Cornelius Neil Kawijaja. Setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi presentasi selama 20 menit oleh presenter, lalu akan dilanjutkan sesi tanya jawab selama 12 menit oleh penguji materi yaitu Bapak Antonius Jati. Akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 8 menit oleh penguji bahasa yaitu Ibu Arya Suparno Jati. Mohon maaf, audiens, sepertinya ada sedikit kekeliruan data yang saya dapatkan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi 10 menit tanya jawab oleh audiens, lalu akan ada penutup dan juga akan diberikan waktu kepada para orang tua selama 5 menit untuk memberikan tanggapan. Baik, kepada presenter waktu 20 menit saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada guru penguji materi Pak Jati dan guru penguji bahasa Bu Christine, serta yang saya hormati juga Pak Daru selaku guru pembimbing materi kami. Dan yang saya hormati di sini para bapak ibu orang tua yang telah hadir, dan kepada yang berbahagia teman-teman kanisian semuanya, selamat siang. Pada kesempatan kali ini, di siang hari yang cerah ini, izinkan kami dari kelompok 9 research paper untuk mengajak para hadirin semua menyaksikan hasil dari penelitian kami yang sangat spektakuler. Penelitian kami ini berjudul Peran Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Menyejahterakan Para Pelakunya di Daerah Menteng Kecil Gondangdia pada tahun 2023-2024. Tapi sebelum itu, pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Agar suasana kita terlalu tegang, izinkan saya untuk berpantun sejenak. Pantunnya begini: di Menteng Raya banyak yang kemalingan. Ternyata pelakunya si Lebong. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Boleh kan kami kenalan dulu dong? Kelompok kami ini terdiri atas saya sendiri, Antonius Kevin Bramantio Hartana dari kelas 12 IPS 1 absen 2. Dan di sini ada rekan-rekan saya. Pertama ada Cornelius Neil Kawijaja dari kelas 12 IPS 1 absen 8. Dan rekan saya di sampingnya yang ada Melchior Edzo Farel Wadiyana Bravan dari kelas 12 IPS 2 absen 18. Pada presentasi kami kali ini, kami akan menjelaskan dan membahas beberapa bagian yang telah kami bagi menjadi beberapa bab, mulai dari pendahuluan, lalu dilanjutkan dengan metodologi, dan disertai dengan hasil dan pembahasan, hingga diakhiri pada kesimpulan dan saran. Tanpa berlama-lama lagi, saya ucapkan selamat menyaksikan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakangnya. Latar belakang di sini adalah yang pertama, perkembangan usaha mikro kecil menengah ini sangat berkembang pesat di masyarakat. Nah, hal ini disebabkan karena teknologi yang berkembangnya pesat dan juga adanya besar permintaan pasar di beberapa jenis-jenis objek tertentu. Nah, yang kedua ini adalah pada UMKM 2021 di sini tercatat bahwa ada 97% tenaga kerja. Dan juga di sini menyumbang adanya 60,3% terhadap produk domestik bruto PDB. Nah, di sini tentu saja berkontribusi pada 14,4% terhadap ekspor internasional itu sendiri. Kemudian di negara-negara tetangga, UMKM di sini hanya menyerap tenaga kerja di kisaran 35% sampai 85%. Di mana dari data ini tuh udah terbukti kalau UMKM sendiri sangat berperan bagi roda perekonomian
di Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan dan menjaring tenaga kerja. Nah, kemudian di sini ada rumusan masalah. Tentu saja dalam penelitian ini kami menemukan tiga rumusan masalah. Dalam rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana peran usaha mikro kecil menengah ini dalam meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Menteng Kecil Gondang Dia. Kemudian rumusan masalah kami yang kedua di sini adalah apa saja faktor pendukung dan penghambat untuk UMKM itu sendiri dan upaya meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Menteng Kecil Gondang Dia ini. Kemudian rumusan masalah kami yang ketiga adalah bagaimana strategi penjualan yang digunakan para UMKM dalam membantu mempromosikan UMKM di Menteng Kecil Gondang Dia. Kemudian di sini ada tujuan. Nah, tujuan kami memiliki tiga tujuan juga. Dari yang pertama adalah untuk mengetahui pengaruh UMKM dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM di Menteng Kecil Gondang Dia. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah meningkatkan faktor apa saja yang menjadi pendorong maupun penghambat kesejahteraan para pelaku UMKM di Menteng Kecil Gondang Dia ini lagi. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui strategi penjualan yang digunakan para pelaku UMKM untuk mempromosikan UMKM di Gondang Dia ini. Baik, terima kasih Pak Rusnel atas penjelasan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai landasan teori. Kita di sini bicara tentang UMKM, tapi agak kurang rasanya jika kita tidak membahas tentang kewirausahaan terlebih dahulu. Kewirausahaan pada dasarnya sejatinya merupakan suatu usaha, sikap ataupun perilaku untuk kita dapat menciptakan suatu barang untuk produksi dengan seefisien mungkin, tentunya dengan tujuan mendapatkan suatu keuntungan. Sekarang kita mulai masuk ke dalam UMKM. UMKM sejatinya dibagi menjadi tiga kriteria dengan dua pembagian. Kriteria itu adalah UMKM kecil, usaha menengah, lalu ada usaha mikro juga. Dengan pembagiannya ada berdasarkan jumlah pekerja dan juga total kekayaan aset ataupun pendapatan per tahunnya. Untuk usaha mikro, ya usaha yang pertama, itu biasanya adalah merupakan usaha perorangan, jadi dikelola oleh individual. Total kekayaannya pun biasanya hanya berkisar di angka 50 juta rupiah, dengan pendapatan tahunannya itu di angka 300 juta rupiah. Yang kedua adalah UMKM atau usaha menengah atau usaha kecil terlebih dahulu. Usaha kecil sendiri itu memiliki jumlah pekerja yang biasanya itu terdiri atas 5 sampai dengan 19 orang dengan total kekayaan asetnya dari 50 juta hingga 500 juta rupiah. Dengan total pendapatan per tahunnya bisa menyentuh di angka 2,5 miliar rupiah. Yang ketiga tentu saja ada UMKM menengah atau usaha menengah. Usaha menengah ini sendiri punya tenaga kerja yang terbilang lebih banyak. Dia di angka 20 hingga 99 orang untuk pekerjanya. Untuk pendapatan per tahunnya dia bisa mencapai dari angka 2,5 miliar rupiah hingga sampai dengan 50 miliar rupiah. Itu untuk per tahunnya. Dengan total aset kekayaan itu mencapai sekitar 10 miliar rupiah. Hal ini tentu saja di luar aset bangunan ataupun tempat usaha. Nah, berikutnya kemunculan UMKM ini sendiri kan juga memberikan dua dampak ya. Ada kekuatan dan juga ada kelemahan. Untuk kekuatannya sendiri di sini UMKM itu lebih membuka lapangan pekerjaan dengan lebih luas. Yang kedua, adanya penyerapan tenaga kerja yang terbilang lebih efisien. Lalu yang ketiga adalah pemanfaatan SDM dan SDA yang terbilang juga cukup luas. Namun di luar adanya tadi keunggulan ataupun kekuatan itu juga ada dua faktor kelemahan. Faktor yang pertama itu muncul dari internal, di mana para pelaku UMKM di sini mereka belum memiliki pemahaman tentang pasar ataupun memiliki masalah permodalan untuk memulai usaha mereka. Lalu untuk faktor penghambat yang kedua bisa dari faktor eksternal, di mana para pelaku UMKM ini mereka bisa dibilang merasa kesulitan ataupun kebingungan untuk mendapatkan bantuan entah dari badan usaha ataupun dari
badan-badan membantu lainnya. Tentu saja itu dapat membuat para pelaku UMKM menjadi kesulitan dalam melancarkan usaha-usaha yang mereka punya. Nah, berikutnya saya akan mulai masuk ke dalam bagian tahapan awal penelitian. Di sini kita akan membahas tentang populasi dan sampel terlebih dahulu. Kami meneliti para pelaku UMKM di Gondangdia. Kami mengambil sampel sejumlah 100 pedagang. Data ini kami dapat berdasarkan wawancara bersama dengan petugas RW setempat, yaitu Kak Okta. Dari 10 pedagang yang kami temukan, kami akhirnya mengambil 20 sampel, 20 pedagang yang nantinya akan menjadi data penilaian kami. Dan metode sampel tadi kami dapat melalui metode purposive sampling dan juga bantuan dengan rule of thumb. Dan data yang kami dapat di sini juga kami dapat dari proses wawancara terstruktur, yang mana kami menggunakan bantuan Google Form untuk membantu mencatat dan juga membantu menghitungkan dalam proses pengolahan data nanti. Berikutnya adalah metode. Di sini kami menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Kami menggunakan jenis penelitian ini karena memang jenis penelitian ini juga yang menurut kami paling mudah untuk kami lakukan. Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang memang membutuhkan data yang lebih detail. Tapi di sisi lain kami juga ingin melihat bahwa fenomena itu sebenarnya kalau misalnya dari lebih jauh atau lebih dalam itu seperti apa. Tapi untuk di penelitian ini kami tidak harus atau tidak semata-mata harus menggunakan data yang detail karena kami menggunakan purposive sampling tadi. Dengan kami menggunakan purposive sampling, data yang kami ambil itu dapat kami andalkan melalui tingkat kejenuhan datanya. Jadi apabila data mayoritas sudah mewakili data populasi, maka itu sudah dapat kami katakan sebagai suatu penelitian yang berjalan baik. Dan sampel yang sudah dapat kami lakukan atau kami gunakan untuk melakukan penelitian lanjutan. Berikutnya untuk hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Kevin. Baik, terima kasih Melchior atas penjelasannya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Namun, sebelum kita masuk ke dalam bagian ini, saya akan menjelaskan secara singkat bahwa seperti yang dikatakan oleh Melchior tadi, kita mengumpulkan sampel sebanyak 20 pedagang UMKM. Dan dari 20 pedagang ini, kita memilih untuk mewawancarai atau mengumpulkan data-data para pedagang yang jenisnya makanan dengan berbagai jenis yang berbeda-beda, mulai dari nasi jagal, batagor, ketoprak, kue leker, es doger, dan masih banyak lainnya. Dan jika kita melihat di dalam hasil dan pembahasan kami, bahwa pembahasan pertama yang kami bahas itu adalah mengenai mekanisme dan penjualan di daerah Menteng Kecil Gondangdia. Di sini kita bisa melihat bahwa mekanisme yang mereka gunakan itu adalah kita memberikan dua opsi, yaitu ada sewa dan milik pribadi. Dan di mana di sini dapat terlihat bahwa 75% atau sebanyak 15 pedagang UMKM itu merupakan usaha milik pribadi, dan sebanyak 25% atau sebanyak 5 pedagang UMKM itu merupakan usaha sewa atau adanya keterlibatan dari orang lain. Dan dari usaha ini sendiri kita juga menanyakan apakah mereka memiliki strategi atau ciri khas tersendiri. Tentu kita di sini juga menyimpulkan bahwa memang benar mereka memiliki strategi tersebut, dan kita bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu adalah menerapkan sikap kesopanan dan keramahan. Beberapa di antara mereka beranggapan bahwa dengan menerapkan sikap kesopanan ini menjadi salah satu langkah terbaik untuk bisa memikat para pelanggan tersebut. Dan mereka percaya bahwa dengan menjalin relasi yang baik itu juga bisa melancarkan atau mensukseskan usaha mereka tersebut. Lalu strategi yang kedua itu adalah meningkatkan cita rasa yang lebih sedap. Tentu di sini kita memilih pedagang makanan. Oleh sebab itu, setiap makanan di tempat yang berbeda-beda memiliki cita rasa pun yang berbeda-beda. Yang dimana misalkan seperti pedagang dimsum yang memiliki cita rasa A, sementara pedagang dimsum B itu memiliki cita rasa B, dan itu pun juga akan terbalik. Yang ketiga itu adalah strategi dengan memberikan promo dan bonus. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya memberikan bonus dan promo. Dan beberapa di antara mereka bahwa dengan menggunakan promo ini menjadi salah satu langkah yang masih terus diusahakan atau masih terus ditetapkan. Karena ini sangat efektif mereka anggap. Dan yang terakhir, strategi dengan menjaga kualitas dan kebersihan. Pelanggan tentu akan memilih makanan atau hasil produksi yang
terjamin kualitasnya, dan itu bisa terlihat dari kondisi kebersihan di lingkungan mereka berjualan. Lalu di sini kita melanjutkan dengan menanyakan sistem pembayaran yang digunakan oleh para pelaku tersebut. Dan di sini ada sistem pembayaran cash dan QRIS. Dari data yang kami kumpulkan bahwa sebanyak 30% atau 6 pedagang itu hanya menerapkan sistem uang cash atau uang tunai. Mengapa? Karena mereka masih ada yang belum memahami dan belum mengetahui bagaimana program kerja, bagaimana sistem kerja dari QRIS ini sendiri. Dan bahkan ada juga yang belum mengetahui apa itu QRIS. Lalu sebanyak 70% atau 14 pedagang itu sudah mulai menerapkan kedua sistem pembayaran tersebut. Dan mereka berkata bahwa dengan menerapkan sistem pembayaran ini dan dengan menerapkan kedua sistem pembayaran ini sangat membantu dan memudahkan mereka dalam meraih pendapatan dalam sehari-harinya. Berikutnya mengenai keuntungan atau kerugian yang mereka alami. Tapi sebelum saya masuk bagian keuntungan, kita juga sempat menanyakan modal awal yang mereka keluarkan untuk membangun usaha tersebut. Dan setelah kami simpulkan bahwa memang ada beberapa di antara mereka yang memulai usaha mereka dengan modal mulai dari 1 juta rupiah. Dan yang paling mahal, sudah ada yang memulai modalnya dengan 50 juta rupiah. Dan dari modal tersebut, jika kita kaitkan dengan keuntungan, di sini kita bisa melihat bahwa dari jumlah sampel yang kami kumpulkan atau sebanyak 20 pedagang UMKM itu mampu meraih keuntungan penuh. Dan dari keuntungan ini, kita juga lebih memperdalam berapa jumlah pendapatan yang mereka dapat dalam sebulan. Di bagian pembahasan ini, kami juga memberikan beberapa opsi, mulai dari yang sebanyak 55% atau 11 pedagang mampu meraih pendapatan dengan jumlah lebih dari 5 juta rupiah dalam per bulan. Lalu ada sebanyak 20% atau 4 pedagang dengan jumlah pendapatan kisaran 3 juta rupiah hingga sampai 5 juta rupiah. Dari sini ada juga memang beberapa di antara mereka yang sebanyak 15% dan 3 pedagang atau 3 pedagang itu masih memiliki pendapatan yang kurang dari 1 juta rupiah. Dan yang terakhir ada sebanyak 10% atau 2 pedagang dengan jumlah pendapatan antara 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah. Lalu dari pendapatan tersebut, apakah mereka sudah sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pokok? Tentu di sini kita bisa melihat dari data yang kami kumpulkan belum sepenuhnya mereka mampu memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Dan hanya sebanyak 85% atau 17 pedagang itu sudah mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Sementara di sisi lain 15% lainnya atau sebanyak 3 pedagang UMKM itu masih belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Lalu yang dimaksudkan dengan kebutuhan pokok ini adalah standar hidup yang layak. Nah, dari standar hidup yang layak ini terdiri atas beberapa hak-hak yang bisa mereka terima, mulai dari hak atas makanan, hak atas air bersih dan sanitasi, hak atas perumahan yang layak, hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial. Lalu setelah kami analisis bahwa di peringkat pertama yang paling banyak meraih hak-hak tersebut itu adalah di bagian hak atas kesehatan, yang dimana sebanyak 19 pedagang UMKM itu mampu meraih hak tersebut. Namun di peringkat kedua itu ada diikuti dengan hak atas makanan dan hak atas air bersih serta sanitasi. Dan ini ada sebanyak 18 pedagang UMKM yang mampu meraih hak tersebut. Lalu di peringkat yang ketiga itu ada sebanyak 13 pedagang UMKM yang mampu meraih hak atas perumahan yang layak, hak atas pekerjaan, dan hak atas jaminan sosial. Dan yang terakhir itu ada hak atas pendidikan. Mengapa di sini hanya sebanyak 10 pedagang UMKM? Nah, dari hasil wawancara kami bahwa memang beberapa di antara mereka ada yang memang belum berkeluarga atau bisa dibilang belum beranak. Dan ada juga yang mengatakan bahwa memang benar mereka ini juga belum mampu menyekolahkan anaknya. Sehingga makanya di sini kita menyantumkan hanya sebanyak 10 pedagang. Berikutnya akan dijelaskan mengenai kesimpulan sasaran oleh Melchior. Lebih baik, terima kasih Kevin atas penjelasannya. Di sini sekarang saya akan menjelaskan mengenai saran dan kesimpulan. Pada slide itu ada 2 slide kesimpulan dan saran, tapi di sini saya akan merangkumnya menjadi satu kesatuan karena memang pada struktur isinya itu bisa dibilang mencakup isi yang sama. Jadi berdasarkan data yang telah kami dapat melalui penelitian kami dan hasil penelitian kami juga, kami menyimpulkan bahwa UMKM sudah sangat berperan bagi pelakunya. Hal ini dapat dilihat bahwa
para pelaku UMKM ini sudah dapat dikatakan mengalami keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Akan tetapi di sisi yang lain masih ada sedikit atau sebagian kecil dari pedagang UMKM atau pelaku UMKM ini masih belum bisa untuk memenuhi kehidupan pokoknya, atau bahkan bisa dikatakan belum bisa mendekati standar hidup yang layak. Ada beberapa hak yang belum bisa mereka dapat, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, dan juga hak atas ketenaga kerjaan. Hal ini kami dapat berdasarkan karena kekurangan mereka dalam keuntungan ataupun pendapatan mereka memang belum mencukupi untuk dapat memenuhi standar-standar hidup layak yang telah tadi kami sebutkan. Lalu untuk saran, di sini kami mendapat dua buah saran dari pelaku dari masing-masing pelaku UMKM untuk satu sama lain, dan juga bagi pemerintah setempat. Yang pertama, para pelaku UMKM menyarankan bagi para pelaku UMKM lain untuk terus berjuang, untuk terus bersemangat untuk meningkatkan produk buatan mereka agar mereka dapat terus meningkatkan usaha-usaha yang mereka punya. Lalu untuk saran bagi pemerintah setempat sendiri, para pelaku UMKM menyarankan bahwa para pemerintah setempat dapat mengutamakan tingkat kebersihan ataupun keamanan dari tempat-tempat UMKM yang tersebar di daerah Gondang Dia Menteng Kecil. Dan saran yang paling difokuskan tadi itu ada seperti di kebersihannya, seperti yang sudah saya bilang, juga di keamanan, terlebih sama pemberdayaan tempat ataupun lokasi bagi mereka berjualan. Karena bisa dibilang hampir mayoritas dari mereka itu berjualan di tempat-tempat yang bisa dibilang sempit, seperti trotoar jalan atau mungkin hanya di sepetak kios yang memang ukurannya tidak seberapa. Jadi itu merupakan kesimpulan dan saran dari pemohon. Demikian presentasi kami dari kelompok 9. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami. Semoga presentasi yang kami jalankan di sini dapat berguna bagi teman-teman semua dan juga menambah wawasan kita semua sebagai satu kesatuan keluarga. Sekian dan terima kasih. Akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh Bapak penguji materi selama 12 menit. Kepada Pak Antonius Jati, saya persilakan. Terima kasih moderator. Kemudian selamat sore juga para pemateri, para kanisian semua, selamat sore. Masih semangat ya? Baik. Untuk yang pertama, bagaimana nih perasaan dari ketiga pemateri akhirnya setelah menyelesaikan business paper kalian, ya prosesnya sejak kalian lalui sampai di akhir ini, gimana dari perasaan dari kalian sendiri? Silakan. Ya, mungkin saya mewakili pesan kita bertiga sekalian, Pak. Dari saya sendiri, kalau dari saya sendiri, bangga, Pak, karena setelah banyak kesusahan, banyak musibah, banyak hambatan yang kita lalui sampai detik ini pun, sampai di titik ini akhirnya kita berhasil memberikan yang terbaik dari kami. Jadi walaupun beberapa hambatan itu menghambat kami untuk melakukan yang terbaik, tapi pada akhirnya kami bisa memberikan yang terbaik, sehingga mungkin kami akan sangat bangga dari diri kita masing-masing. Terima kasih, Neil. Sudah terwakilkan, belum ya? Tadi ada perasaan. Mungkin kalau boleh saya melanjutkan, perasaan yang saya alami itu adalah setelah kami presentasi ini, tentu kami merasa bangga dan senang. Memang melalui segala beragam proses yang kami alami itu banyak sekali ada rintangan, permasalahan, namun
kita menikmati semua proses tersebut dan kita merasa bahwa dari proses tersebut kita bisa belajar bahwa bagaimana cara kita untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan ya, pada akhirnya kita setelah presentasi ini kita merasa bangga dan senang akan hasil yang telah kita capai. Itu sih Pak. Apa sudah dilakukan? Rasanya kurang afdol sih ya kalau saya nggak ikutan gitu. Jadi emang sebenarnya sudah seperti apa yang dibilang sama Nel sama Kevin juga, ya perasaan tuh senangnya, bangga juga udah bisa sampai di titik ini yang bahkan kadang saya suka nggak percaya aja kalau misalnya emang saya bisa gitu. Ya terlintas dari semua kesulitan-kesukaran yang ada, mulai dari Kevin sama Nel yang berantem terus mulai dari kita yang nyari datanya lumayan lama atau lumayan susah karena waktu itu sempat kita harus nungguin ketua RW-nya balik dulu, terus kita pengen ketemu sama ketua RT yang jadi karyawan juga beliau nggak ada, jadinya kami juga waktu itu sempat ngalamin kesulitan dan kesukaran juga. Kami sempat kayak sesamanya sempat begadang juga waktu itu di kafe di Tokbet buat ngerjain ini untuk revisi dan setelah semua kesukaran yang ada, semua masalah-masalah yang udah berlalu, saya sampai di sini dan menyampaikan materi presentasi saya. Saya cukup bangga sih dengan apa yang saya bisa berikan. Itu sih Pak. Baik. Terima kasih dari ketiga pemateri. Berarti dari kalian sendiri bangga nih dengan apa yang sudah kalian lalui. Nah di sini terkait dengan UMKM, pertanyaan Bapak selanjutnya. Kalian pengen jadi UMKM kan? Ya, pengen buka usaha atau mungkin ada sesuatu, kalian karena tadi mengatakan bangga. Mungkin salah satu dari kalian. Jadi pertanyaan tadi apa ingin buka UMKM? Apakah ingin menjadi para pelaku UMKM gitu. Kalau dari saya sendiri, ini saya meneliti UMKM ini karena emang di awal itu tuh saya sempat dapat dorongan dari orang tua saya, dari papa terutama, itu untuk untuk buka bisnis gitu, atau misalnya buka usaha F&B. Di situ saya sempat dikasih tawaran, sempat dikasih dukungan dorongan juga. Terus akhirnya dari situ saya mikir kayaknya boleh nih untuk meneliti UMKM gitu kan. Jadinya ya mungkin nanti suatu hari dengan saya meneliti UMKM ini dan mengerti bagaimana perasaan mereka juga, nanti juga bisa jadi UMKM gitu, juga bisa berkecimpung di situ juga bersama-sama dengan mereka gitu. Terima kasih, Elkio. Kita lanjut ya. Bapak sudah dapat paper dari kalian. Yang pertama itu dilihat dari waktunya. Coba kalian buka di halaman kita ya. Penelitian ini dilaksanakan tanggal 27 Januari 2024 hingga 31 Januari 2024. Nah itu alangkah lebih baiknya ketika kalian melakukan penelitian di tahun 2024 itu di judulnya sudah langsung menentukan itu tahun 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak masih mungkin dijelaskan dulu sih. Bapak agak masih belum jelas terkait dengan metode rule of thumb yang kalian berikan ya. Mungkin karena teman-teman juga ini metode apa sih ya? Nah itu moderator apakah dijawab dulu atau disimpan? Pertanyaan tersebut boleh langsung dijawab. Baik. Kalau boleh izinkan saya menjawab, jadi metode rule of thumb ini adalah merupakan metode yang digunakan untuk menentukan sampel atau sampling. Nah, bagaimana metode tersebut beroperasi?
Jadi metode ini dia menerapkan rumus dengan sistem yang namanya 10 dikalikan dengan jumlah variabel yang dimiliki. Jadi 10 ini memang sudah ada rumusnya dari ilmuwan, dan variabel ini ditentukan dari variabel milik kita pribadi. Nah, makanya di sini kita memilih 20 pedagang UMKM karena kita di sini memiliki dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Yang dimana variabel bebas ini merupakan peran UMKM, dan variabel terikat ini adalah menyejahterakan para pelaku UMKM di daerah menteng kecil Gondang Dia. Jadi kita mengalihkan dari dua variabel itu dan hasilnya menjadi 20 pedagang UMKM. Gitu, Pak. Baik, itu kan dari 100 ya berarti ya? Dari 100 populasi. Berarti ketika kalian menulis di paper itu coba dilihat lagi, mungkin kata kisaran. Nah itu nanti ya untuk lebih yakinnya lagi, jadi ketika kita mendapatkan data itu kan berarti kalian sudah berada di lapangan. Ketika mungkin dari ketua RW-nya atau dari pengurus pasar Gondang Dia-nya mengatakan 100 UMKM nih ada di pasar Gondang Dia, udah berarti 100. Jangan mengatakan kata kisaran, berarti itu masih menunjukkan keraguan-keraguan. Maka ketika kalian mengambil sampel 20, itu juga masih cukup diragukan. Bapak percaya bahwa pasti ada 100 di sana ya. Nah itu cuma untuk pembahasan sedikit menyentuh kaitannya dengan sampling tadi dan populasi yang kalian ambil. Selanjutnya, mungkin ketika kalian mengatakan peran UMKM ini bagi para pelaku di Gondang Dia, boleh nggak sih kalian memberikan contoh? Selama ada UMKM ini kan sebuah kayak kegiatan ya, kegiatan atau institusi menurut dari pemateri. Antara dua itu? Kegiatan. Oke, baik, kegiatan. Berarti kegiatan yang ada yang dijalankan oleh para pelaku, ya khususnya pedagang-pedagang di Gondang Dia, itu mungkin dari pemateri bisa memberikan contoh nih. Mungkin setelah kalian wawancara, seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh para kegiatan yang ada, khususnya UMKM itu, yang mungkin berdampak bagi para pedagang. Gitu. Tadi pertanyaannya apa saja yang sudah dilakukan dari kegiatan UMKM itu ya Pak? Lebih ke contohnya, jadi peran, kan kalian mau mencari peran. Nah, peran UMKM sendiri pada para pelaku itu yang seperti apa? Itu mungkin masih perlu ditambahkan nanti di paper ini. Oh, oke Pak. Kalau peran itu tadi kita udah sebutin tadi di presentasi Pak di sini. Nah, peran UMKM di sini tuh udah banyak membantu banget bagi para pelakunya. Kayak ini membantu menaikkan pendapatan, terus membantu memenuhi kebutuhan pokok, terus kayak mereka kan beberapa tinggal di maksudnya kayak ngontrak di sewa, terus harga sewanya tuh juga ada diturunin. Nah tadi kan Kevin juga udah menjelaskan bahwa masih banyak banget pelaku UMKM yang masih belum ngerti cara pakai QRIS atau mengaplikasikan QRIS. Nah di sini tuh juga diajarin cara QRIS-nya. Nah terus di sini ada kayak penambahan modal di sini Pak. Nah penambahan modal ini nih mereka seperti kayak penambahan modal ini dilakuin waktu zaman kita COVID atau masa-masa susahnya mereka gitu Pak. Jadi ini peran-peran UMKM yang udah berperan di UMKM. Oke, baik. Terima kasih Neo sudah dibantu menjelaskan sedikit. Oke, berarti grup atau kelompok yang masuk dalam kegiatan UMKM itu sangat berperan ya dalam bagi para pelaku yang ada di Indonesia, pelaku UMKM.
pedagang yang kalian sebut tadi ya, dari 20 sampel yang kalian berikan. Nah, untuk yang terakhir dari Bapak, kalian memberikan saran bahwa untuk badan pengelola setempat atau pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar terkait dengan infrastruktur seperti pembuangan sampah dan lingkungan. Nah, mengapa kalian pengen untuk memberikan saran seperti itu dari pemateri sendiri? Iya Pak, saya akan jawab. Jadi ini sebenarnya saran bukan seperti Bapak, bukan dari kita, tapi kita banyak banget tanyain saran apa yang bisa dilakuin supaya bisa banget untuk membantu para pelaku UMKM. Nah, para pelaku UMKM ini banyak banget nih dibikin kayak dikembangkannya kebersihan, karena mereka tuh nyebutin kayak di Gondang Dia ini gak ada tempat sampah dikit banget, bahkan mereka tuh sampai bawa pulang sampahnya sendiri, sediain tempat sampah sendiri. Makanya kalau dilihat tempat sampah tuh banyak berkeliaran karena belum disediain tempat sampah. Mungkin udah ada orang yang sapu-sapu, tapi kesadarannya masyarakat itu untuk buang sampah pada tempatnya itu masih belum terlalu timbul dari diri masing-masing. Karena ya gitu Pak. Nah terus kayak saran-saran dari para pelaku UMKM ini sebenarnya juga ada kayak kalau bisa tuh pemerintah juga jaga kestabilan harga, karena mereka susah banget kalau misalnya di pasar harga naik, terus mereka naikin harga makanan, itu tuh mereka susah banget untuk naikin harga ke konsumennya. Banyak banget konsumen yang bakal komplain ataupun kurangin pelanggan mereka. Di situ mereka banyak kasih saran gitu Pak. Nah, kenapa Bapak bertanya saran seperti itu? Mungkin dari pemateri sendiri ketika mendapatkan data itu terkait dengan standar hidup layak yang itu ada di halaman 8 ya, atau mungkin ketika kalian memberikan apa sih diagram ya, diagram apakah pelaku. Nah di situ hak atas kesehatan apakah memang seperti itu, kan kalian mengatakan bahwa hak atas kesehatan yang paling banyak sebesar 95% atau 19 pedagang atas makanan dan hak atas air bersih. Nah itu kan berarti itu hal yang baik ya, sudah memenuhi standar itu. Maka muncul dari pedagang lain, mungkin dari pedagang lain yang tadi seperti apa Neil sarankan, menemukan bahwa ini harus ada terkait kesehatan. Apakah kesehatan yang ada di data dengan saran dari kesehatan sendiri sama bentuknya, atau ada perbedaan? Baik Pak, saya ingin menjawab. Jadi yang dimaksudkan dari data ini mengenai hak atas kesehatan itu adalah para pelaku sendiri mereka memiliki hak atas kesehatan yang baik. Yang dimaksudkan adalah mereka mendapatkan pelayanan dari rumah sakit yang baik, pelayanan seperti diberikan BPJS dan lain sebagainya. Namun dari saran yang tadi sudah kami sampaikan berkaitan dengan kebersihan itu jauh berbeda dengan yang kami maksudkan di sini. Karena yang di kebersihan ini adalah berkaitan dengan untuk menjaga kualitas. Sementara kalau ini adalah hak yang mereka dapatkan. Jadi gitu Pak, kurang lebih. Berarti berbeda ya? Berbeda. Yang terakhir boleh dilihat kesimpulannya. Yang di PPT yang kesimpulan terakhir. Nah, itu boleh diperbesar. Oke, baik.
terkait dengan saran yang difokuskan bagi para pelaku itu adalah mengembangkan kebersihan. Nah, pertanyaan terakhir dari Bapak adalah gimana setelah kalian meneliti, ya, sudah berkomunikasi, berinteraksi dengan para pelaku, kalian bisa menekankan bahwa pentingnya kebersihan, ya, menjaga lingkungan bagi teman-teman Kanisian dan seangkatan dengan kalian. Silakan. Saya akan menjawab untuk dari Bapak pentingnya untuk menjaga kebersihan bagi teman-teman Kanisian dan seangkatan. Cara kalian. Oh, cara sebenarnya kalau dari kami caranya itu kita nggak perlu yang susah-susah. Kita cukup berperilaku sopan sama para pelaku UMKM, cukup buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Karena dengan kayak begitu aja pun kita tuh sebenarnya melakukan ini cukup bilang dari Kanisius, semua tuh udah pada tahu udah baik. Bahkan dari RW-nya sendiri pun kayak, oh dari Kanisius ini kita banyak sering dibantu dari Kanisius. Makanya penting banget untuk kita menjaga nama baik tuh, karena disitu banyak apa untuk menjaga nama baik di para penambi ini. Kita mau menambahkan. Kalau boleh saya menambahkan, jadi langkah yang paling simpel yang bisa kita lakukan itu adalah, karena kita kan di sini kan sekolahnya berdekatan dengan stasiun Benangdia, dan tentu banyak sekali di antara kita yang menggunakan transportasi tersebut. Dan langkah yang paling simpel itu adalah kita mengingatkan teman kita sendiri atau teman-teman di lingkungan kita sendiri. Contohnya sesama Kanisian ini kita bisa mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya, lalu dengan bersikap sopan dengan lingkungan yang ada di sekitar, dan itu bisa membantu untuk menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan yang ada di daerah Menteng Kecil tersebut, Pak. Sekaligus untuk menjaga nama baik dari sekolah kita sendiri. Bapak kembalikan kepada. Terima kasih Pak Jati dan pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh penguji bahasa selama 8 menit. Pada Ibu Kristi, waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Selamat sore kepada pemateri. Selamat sore kepada Pak Menteri untuk Mil, Gajian dan juga Melchior. Pertama-tama saya ucapkan selamat karena sudah menyelesaikan instruksi dengan sangat baik. Dan saya mengapresiasi kerja keras kalian, terutama untuk PowerPoint kita lakukan dengan sangat baik, pemilihan latar belakang background yang sangat baik, dan juga kalian sudah memaparkan isi narasi dari pendapat kalian dengan bahasa yang sopan, mudah dimengerti, serta dengan ilustrasi yang juga sangat-sangat baik dan cukup jelas. Okay. Dan masing-masing dari kalian juga memiliki keunikan dan kelebihan dalam memaparkan materi, masing-masing punya personal style. Dan ketika kalian harus berinteraksi melihat teman kontak mata dengan audience, you did a great job. Dengan gesture kalian juga menunjukkan bahwa masing-masing dari kalian juga cukup percaya diri, membuktikan bahwa kalian menguasai materi yang kalian sudah perjuangkan ya, selama dari November 2023. Oke. Untuk masing-masing dari kalian mungkin saya bisa mulai dari Neil, pembawaan yang tenang dengan bahasa yang baik, itu sangat-sangat mendukung presentasi kalian saling melengkapi. Dan juga untuk Kevin, ya, kami juga sangat-sangat aktif dan menunjukkan kolaborasi yang baik dengan Melchior juga, dengan Neil, dengan bahasa yang cukup jelas, dan juga menjadi icebreaker yang sangat baik di awal tadi, sehingga kita semua juga bisa kalau tegang tapi tetap bisa serius gitu ya, itu sangat-sangat baik. Dan juga untuk Melchior juga memaparkan dengan sangat-sangat baik, dan saya bisa lihat kalian tim yang solid. Ya, tentunya pasti ada gesekan, tapi disitu kalian belajar bagaimana
bekerja untuk meraih yang terbaik gitu ya. Dan itu merupakan menurut saya pengalaman yang kalian gak akan lupakan selama kalian menjadi kandidat. Oke, saya ingin bertanya mengenai value atau nilai yang kalian dapat selama kalian berproses bekerjasama dan berkolaborasi dalam pembuatan research paper ini. Mungkin salah satu dari kalian bisa mulai. Jadi kalau izin saya menjawab berkaitan dengan value atau nilai, di sini kita juga sebagai kandidat belajar mengenai nilai yang namanya 4C1M. Dan dari 4C1M ini saya mengambil nilai nonsense atau hati nurani, kepekaan dalam diri. Nah, dalam proses pengerjaan ini tentu kita di sini dilatih untuk lebih sadar terkait dengan hati nurani kita sendiri untuk tergerak membuat dengan kerjasama, lalu dengan solid. Dan di sini saya juga menjadi menambah pengalaman baru karena dengan adanya research paper ini saya bisa menjadi lebih dekat dengan teman-teman saya yang ada di sini, terutama dengan Melchior. Karena saya sebelumnya belum pernah dekat, jadi saya menjadi lebih dekat dengan adanya research paper ini. Jadi kemungkinan itu bisa saya sampaikan dengan dekat. Terima kasih. Ya, mungkin karena Kevin udah ngomongin 4C1L, saya akan menambahkan di leadershipnya. Nah, dalam berkomunikasi antara satu sama lain dengan kelompok, karena dengan bedanya berkomunikasi, ya seperti yang tadi bilang, adanya sedikit konflik atau gesekan dari kami masing-masing sendiri, bukan hanya dengan kami, tapi saya juga belajar pentingnya untuk berkomunikasi dengan orang tua, karena waktu saya dan teman-teman ini begadang, orang tua sampai nyariin gitu. Dari saya, terima kasih. Oke, kalau misalnya bagi saya, kalau bicara tentang value sebenarnya nggak akan jauh beda dengan apa yang dibilang sama teman-teman saya. Yang paling kelihatan dari diri saya sendiri itu kemarin mengerjakan RP bisa dibilang dari segi leadershipnya. Kenapa? Karena bisa dibilang saya juga salah satu yang mengetuai mereka bertiga, di sini saya ketuanya. Dan dari situ saya belajar kayak gimana caranya bisa memimpin satu kelompok gitu. Dari ketika mereka berdua ini kayak bisa lagi ribut, bisa lagi membisikkan akan suatu hal, itu saya bisa bisa belajar gimana caranya tuh menenangkan gitu. Kalau misalnya nggak bisa nenangin dua-duanya ya salah satu dulu, baru nanti kita berpaling ke orang yang lainnya. Terus di sisi yang lain juga saya juga belajar tentang bagaimana kepedulian itu penting bagi orang-orang di sekitar saya. Kayak contohnya misalnya waktu saya ngerjain RPS ini, waktu saya gadang waktu itu di suatu kafe di tempat itu, saya sempat bilang tadi kayak udah kalau misalnya emang udah capek, stop dulu aja, kita break dulu aja. Kalau misalnya emang udah pengen pulang, gak apa-apa pulang, kita nggak pergi di rumah, nanti kita bisa bikin waktu lagi masih. Sering sama juga saya lakuin ke Kevin juga, dan itu lebih membuka rasa kepedulian secara sama. Hal itu juga muncul kayak di waktu wawancara di Gunung dia. Kami tidak hanya wawancara, tapi juga salah satu dari kami pasti ada yang ikut membeli. Jadinya secara tidak langsung kami meneliti sekaligus juga kami ingin membantu usaha-usaha mereka melalui kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sana, seperti itu. Terima kasih untuk pemaparan nilai yang kalian dapat, dan mungkin pada saat kalian berproses juga banyak belajar mengenai pengendalian diri juga, mungkin dimana tidak mungkin masing-masing dapat itu semuanya bisa terjadi, tapi bagaimana kalian bisa bermusyawarah mencapai suatu kesepakatan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan yang terbaik dari research paper ini. Terima kasih. Sedikit masukan dari saya. Naskah kalian ditampilkan dalam bahasa Indonesia. Untuk abstraknya yang ditampilkan yang pertama adalah dalam bahasa Inggris dulu. Baru ditampilkan dalam bahasa Indonesia. Itu sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Rizky dan juga pemateri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 10 menit oleh audiens. Jikalau ada yang ingin bertanya, mohon mengangkat tangan dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waktu dan tempatnya saya persilakan.
Tidak perlu malu-malu, silakan. Nanya. Perkenalkan, nama saya Sakti. Saya ingin menyampaikan pertanyaan dari keluarga besar SOS. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi terlebih dahulu karena presentasinya sudah berjalan dengan baik dan memang materi yang diberikan sudah sangat-sangat baik dan bermanfaat. Nah, saya di sini ada satu pertanyaan, mengapa kalian memutuskan untuk menggunakan metode purposive sampling dan hasil purposive samplingnya itu UMKM-nya itu hanya difokuskan kepada makanan, kenapa nggak pada UMKM lainnya? Terima kasih. Baik, jadi di sini saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan dari Sakti. Jadi juga sudah dijelaskan bahwa kami menggunakan purposive sampling itu karena purposive sampling itu merupakan salah satu metode random sampling yang terbilang cukup mudah untuk digunakan dan di dalam penelitian kami ini juga itu bisa dibilang yang paling mudah itu sebenarnya purposive sampling karena memang kita hanya memerlukan tingkat kejenuhan data sampai dia benar-benar jenuh atau misalnya sudah mewakili mayoritas suara mayoritas itu maka sudah bisa digantikan penelitiannya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua tuh kenapa tadi hanya makanan? Nah, kenapa kami hanya meneliti UMKM makanan? Di Gondang Dia sendiri itu bisa dibilang mayoritas atau bahkan hampir semuanya itu kebanyakan adalah UMKM makanan. Seperti tadi sudah dibilang sama Kevin juga, makanan mulai dari ketoprak, bubur, nasi jagal, itu semua ada di sana. Dan kenapa kita nggak milih yang lain juga karena untuk UMKM yang memang basisnya di luar makanan seperti di sana juga sebenarnya ada fashion dan lain-lain itu sudah masuknya adalah franchise, jadinya sudah tidak bisa dibilang sebagai UMKM. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya nama saya Jeudi Augusto Sadua. Saya ingin bertanya, siapa saja boleh jawab. Untuk kelompok maksudnya, kenapa UMKM yang dipilih di daerah Gondang Dia? Itu aja sih pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Jody atas pertanyaan yang sangat menarik ya. Pertanyaan yang sangat menarik saya anggap. Jadi alasan kita memilih kenapa dipilih di daerah Gondang Dia, ya kita di sini karena jangka waktu yang sudah cukup padat dan singkat, tentu kita di sini memilih lebih mudah dengan cara kita mengambil wilayah di daerah Menteng Kecil Gondang Dia. Terutama karena kita di sini juga lebih banyak berinteraksi dengan para pedagang di daerah sana dan kita juga lebih banyak berkunjung ke daerah tersebut, maka kita mengambil daerah tersebut supaya memudahkan kita juga untuk mewawancarai data-data yang akan kami dapatkan nantinya. Terutama di sini kita bisa sekaligus menjalin relasi yang baik dengan para pedagang-pedagang tersebut. Itu saja sudah saya berikan. Terima kasih. Saya mau menambahkan, jadi setelah seperti yang Kevin bilang, kalau saya jujur setelah banyak perebutan wilayah dari kami masing-masing, akhirnya kami menemukan jalan tengah, itu adalah di Gondang Dia, karena setelah pulang sekolah dan waktu yang paling pas pulang sekolah itu adalah di Gondang Dia, dan juga yang kedua adalah kami sudah memiliki kedekatan yang lebih intim kepada para pedagang UMKM ini, mengingat kami sebagai murid Kanisius suka jajan-jajan di sekolah bareng mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah menjawab.
pasal 5 ayat 13. Saya ingin bertanya, kan UMKM itu di bawah naungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Saya mau nanya, kebetulan dengan pembangunan IKN ini juga akan mendorong UMKM. Kira-kira lingkungan ideal seperti apa yang cocok buat UMKM agar kekurangan-kekurangan UMKM di Gondangdia bisa teratasi di IKN? Terima kasih. Baik, izinkan saya menjawab. Menurut kami, wilayah yang baik atau tempat yang sangat kondusif untuk melakukan UMKM, terutama di daerah nanti IKN ya, Ibu Kota Negara Baru, itu menurut kami itu adalah perlu menjaga kualitas dan kebersihan di lingkungannya tersebut, karena kan di sana nanti kebetulan juga masih baru, dan oleh sebab itu untuk para pelaku yang daerah sana pun juga perlu untuk menjaga kualitas tersebut dan kebersihan tersebut, karena beberapa yang ada di daerah PT kecil ini mereka itu sudah terpengaruh oleh orang-orang lain yang seperti membuang sampah sembarangan dan bahkan seperti membuang sampah sembarangan dan bahkan cuek dengan lingkungannya sendiri. Nah, maka dari itu menurut kami untuk di IKN ini perlu kesadarannya agar bisa menjaga kebersihan dan kualitas yang mereka akan perjualbelikan atau usahakan. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Oke. Jadi perkenalkan nama saya Pak Menari dari 1201 absen 12. Jadi pertama-tama saya ucapkan Prof. Jatuh untuk presentasinya yang hanya bisa dideskripsikan dengan satu kata seperti kata Kevin tadi, spektakuler. Ya, jadi pertama-tama saya ingin nanya dulu, saya ingin tanya dulu untuk konfirmasi aja. Jadi kalian ini wawancara dengan saat kalian wawancara, kalian menanyakan pertanyaan dan saat pelakunya saat narasumber kalian jawab itu kalian hanya mencatat, atau kalian sambil bertanya memberikan juga opsi-opsi jawaban yang bisa dijawab oleh para Jadi untuk pertanyaan mengenai wawancara di sini, untuk proses dan cara wawancaranya, kami memang terjun langsung ke Gondangdia. Kami datangi langsung pelaku UMKM yang ada di sana. Nah, untuk prosesnya itu kami sudah membuat pertanyaan. Jadi pertanyaan itu kami buat di Google Form. Nah, nantinya pertanyaan-pertanyaan itu akan menjadi pertanyaan wawancara yang akan kami tanyakan ke UMKM. Nah, Google Form-nya itu fungsinya buat apa? Jadinya Google Form itu kan salah satu sarana yang memang kita bisa isi berulang kali. Jadinya Google Form itu kami jadikan sarana buat mencatat hasil wawancara yang sudah kami dapatkan. tapi ada opsi jawaban. Opsi jawaban. Kalau untuk opsi jawaban itu kami meletakkannya di daerah pendapatan. Jadi memang mayoritas dari pertanyaan kami merupakan pertanyaan terbuka, tapi khusus untuk di pendapatan itu merupakan pertanyaan tertutup. Apakah ada dari audiens yang masih ingin menyampaikan pertanyaan? Kalau tidak ada, maka kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Baik, terima kasih audiens dan pemateri. Yang selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada para orang tua wali peserta didik untuk menyampaikan saran dan juga menyampaikan tanggapan yang kepada para pemateri. Terima kasih. Saran dan tanggapan ya? Oke. Oh iya. Iya. Mungkin kalau buat tanggapan dulu ya, saya sebagai orang tua sangat mengapresiasi usahanya, masih muda luar biasa. Saya cukup kaget kemampuan Nil untuk bisa bikin iya, soalnya saya terus terang juga bikin presentasi kayak begitu masih belum bisa, paling tulisan-tulisan aja. Kalau di anime mungkin Anda sudah melampaui guru Anda. Sarannya yang mungkin untuk mengerjakan sebuah proyek yang besar, kalau sekarang dikejar kebut semalam, sistem kebut semalam mungkin masih fine saja, masih
masih muda, masih kuat ya Bu. Tapi di masa depan belajarlah untuk lebih berencana step-stepnya, timelinenya kayak gimana gitu. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Para hadirin sekalian, dengan itu berakhirlah pula seluruh dinamika sesi presentasi research paper ini. Terima kasih kepada para guru yang sudah menguji, para pemateri dan juga atas tanggapan dari para audiens dan juga para penonton. Tuhan memberkati.